Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Bukan tidak mau jawab, tidak bisa menjawab. Waktu dia tahun 80 masuk, lulus 85, saya 83 aja masih 3B. 85 mau 86 baru cita-cita itu misalnya ngurusi mahasiswa, ngajar macam-macam itu harus ada pendampingan. Masih asisten dosen. Ternyata dia cuma asisten dosen. Ternyata dia cuma jadi asisten dosen. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Nah, mereka juga berperan ini menipu publik. Yang satu berperan sebagai mahasiswa bimbingan skripsi, yang satu berperan sebagai pembimbing skripsinya si Kasmujo ini. Harusnya Kasmujo ini ya masuk penjara. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Walaupun bentuk tua kayak gitu karena dia telah menipu publik, harusnya dia masuk penjara. Gitu. Equality before the law, bukan karena bentuk tua terus dia menipu publik terus dia bebas gitu. Ya enggak. Sekarang dia ngakunya cuma asisten dosen, ngajar aja nggak boleh. Harusnya kan segera ini ditangkap Bareskrim ini si Jokowi ini ya. Nggak bisa ditolerir kayak gini pemimpin negara menipu publik. Pembimbingnya katanya si Kasmujo saja masih asisten dosen. Harusnya kalau Bareskrim berani langsung tangkap ini orang gitu loh, si Joko Widodo ini gitu loh. Jangan tebang pilih kalian. Sama-sama kita bayar pajak. Berita terbaru dari Pak Kasmujo. Saya baca di CNN. Kasmujo tegaskan bukan dosen pembimbing skripsi. Dan di sini yang tadinya mau dibelokkan dia mau jadi dosen pembimbing akademik. Pak Kasmujo, terima kasih. Jujur, dia bilang saya waktu itu masih muda, belum bisa saya interaksi sebagai asisten dosen dengan mahasiswa itu baru sebatas membantu memahami mata kuliah dan teori. Jadi nggak tanda tangan KRS. Ini merupakan pernyataan langsung dari Pak Kasmujo. Kita mengucapkan terima kasih. Ya, kan? Karena kalau enggak, Pak Kasmujo akan diperiksa sebagai salah satu terlapor dari 8 yang diadukan. Takut. Pak Kasmujo takutan kejujuran. Bagus. Terima kasih. Matur sembah Pak Kasmujo. Lanjutkan. Dan insya Allah sekali lagi saya harus bilang Allah SWT memberikan berkah sebesar-besarnya. TPUA bersama Pak Kasmujo. Pak Kasmujo. Waduh, parah kali Kasmujo ini harus kena penjara ini ya. Mulyono panik ajak Kasmujo bersekongkol, bener ya kan. Tapi juga bukan hanya saat ini loh. 2017 mereka kan masuk TV. Nah, mereka juga berperan ini menipu publik. Yang satu berperan sebagai mahasiswa bimbingan skripsi, yang satu berperan sebagai pembimbing skripsinya si Kasmujo ini. Harusnya Kasmujo ini ya masuk penjara. Walaupun bentuk tua kayak gitu karena dia telah menipu publik, harusnya dia masuk penjara. Gitu. Equality before the law, bukan karena bentuk tua terus dia menipu publik terus dia bebas gitu. Ya enggak. Sekarang dia ngakunya cuma asisten dosen, ngajar aja nggak boleh. Tapi pada saat 2017 kau Kasmujo, kau itu berperan di situ, berakting kau sebagai pembimbing skripsi. Harus dipenjara ini Kasmujo ini. Ya, sudah menipu publik. Akibat penipuannya masuk penjara. Gus Nur dan Bambang Tri. Ya, Gus Nur sudah bebas bersyarat. Bambang Tri masih di penjara katanya. Inilah akibat perbuatannya si Kasmujo ini. Walaupun bentuk tua rangka dia harus dipenjara ini. Sekarang mengaku dirinya bukan pembimbing skripsi. Kok enak sekali. Pada saat acting dia waktu Jokowi jadi presiden, kau berakting jadi pembimbing skripsinya. Setelah kita kuliti lembar pengesahan skripsinya bahwa namamu nggak ada, bahkan di Prakata pun nggak ada namanya Kasmujo ini. Sekarang kau berubah pikiran kau. Harus dipenjara ini. Ya, kita tuntut. Ya, kita suarakan supaya Kasmujo ini dipenjara ini, menipu publik ini ya. Wajar kalau orang tua ini di penjara ini. Jangan kalian tertipu bentuk tuanya. 8 tahun lalu dia menipu rakyat itu. Ya. Mengaku si Kasmujo pembimbingnya. Gitu. Nah, terus beberapa yang sudah di podcast itu
para jenderal bagian dari Purnariwan itu juga ditanya, kira-kira siapa yang cocok jadi penggantinya Pak Gibran nanti ya. Kemudian mengarah pada ya paling tidak kan kemarin ada 2 kontestan gitu-gitu. Nah terus nanti dilihat ada potensi suaranya yang lebih banyak mana. Itu mengarahnya ke situ. Itu sudah ada. Ya. Saya Terus tambahkan tadi sedikit yang saya Bang Ali. katakan, yang saya katakan logika tadi, 0 kalau tidak 0 maka 1, tidak 1 maka 0, maka hal pemakzulan itu pasti tidak mungkin diajukan oleh kelompok 58. Karena tadi kalau tidak 0 maka 1, kalau tidak 1 maka 0. Nah, jadi hal yang tidak mungkin diajukan oleh kelompok 58. Berarti harus di luar 58. Gitu loh. Begitu. Tapi beda dengan saya, Bang. Kalau saya ya sebagai pendukung Anies, saya militan sejati lah. Nggak apa-apa Abang katain anak Ya, bagian bapak saya, Pak. komunitas Iya, Anies, nih Saya komunitas. terima itu. Karena memang saya Nah pendukung kita Abang dibilang sejati. termol aja kita ketawa. Iyalah, kalau memang kita pendukung sejati ngapain kita tersinggung begitu loh, Bang. Iya, karena kamu komunitas Anies. Tapi gini, gini, Bang. Queen, sebentar, saya mau sedikit interupsi. Saya bukan pendukung sejati, saya tidak pendukung sejati, tapi Ya. kebetulan gitu. Misi visi dari Pak Jokowi, Gibran, Prabowo kebetulan sama dengan perjuangan kami yang mendukung demokrasi untuk kedaulatan rakyat. Kebetulannya sama. Kebetulan. Jadi saya mendukung. Tapi kalau saya Gitu loh. pribadi, saya nggak dukung Jokowi, nggak dukung Gibran. Saya militan Jan Etek. Nah, gitu loh, Bang. Kebetulan faktanya Itulah. Pak Jokowi delalah yang benar. Ya wes tak bela dulu. Jadi saya bukan kultus individu ya. Ya, saya silakan, nggak mengkultuskan. Ya. Iya, saya juga gitu sama dengan Bang Alex ya. Ya entar dulu itu Bang Twin dulu. Ayo lanjut Bang Twin. Biar dia puas dia narasi. Ya lanjut aja dulu, Bang. Loh, kok tadi mau ngomong panjang lebar nih ngalahin. Tadi saya mau ngomong dipotong. Kan ya udah abang-abangku dulu, silahkan. Udah, kamu udah saya kasih waktu. Silakan. Kalian dari pendukung Anies tidak merasa bahwa ini dilakukan oleh komunitas Anies gitu. Terus kamu mau menuding siapa lagi sekarang? Coba. Ini udah ulah kalian, kelakuan kalian. Lalu sekarang kalian mau ngeles, apa yakin yang melakukan itu komunitas Anies? Ini nih apa lagi mau ngelesnya? Coba Twin. Ya, jadi gini, Bang. Saya kadang-kadang ya kenapa saya masih mau ikut naik ke Komal termasuk Komar Bang kali ini kan karena saya adalah pendukung Abah yang dimana saya Pendukung merasa Anies. setiap ada isu itu yang menjadi yang mendapatkan getahnya itu selalu pendukung Abah, Bang. Selalu pendukung Anies gitu kan. Sedangkan yang saya tahu nih, yang saya amati gitu ya, politik tuh nggak seperti itu. Bahkan ketika ada isu tentang pemakzulan dan ijazah palsu Jokowi, mereka tetap mendapatkan keuntungan dari isu yang negatif seperti itu pun mereka tetap mendapatkan keuntungan, termasuk mendapatkan reaksi iba pada orang yang melihat kenapa orang masih memfitnah seseorang dengan ijazah palsu dan menganggap bahwa wakilnya ini tidak mampu, padahal wakilnya ini sudah berusaha belusukan ke sana sini gitu kan. Nah, begitu, Bang. Tapi yang terselip itu ada narasi yang mengatakan ini adalah perbuatan pembenci gitu. Pembenci yang mana? Padahal kita kan Pilpres sudah selesai gitu kan. Kita sama-sama menjadi warga negara Indonesia yang memang mengakui pemenangnya adalah Prabowo gitu kan.
Iya, itu kamu doang yang mengakui, yang lain enggak itu. Nah iya, makanya jangan samakan saya dengan Iya, yang lain. teman-temanmu itu beda omongannya. Anies terbaik, Anies Imam Mahdi, akhirul zaman. Maka Anies yang layak jadi presiden, gitu loh. Ini fakta loh dari komenan. Karena saya tiap hari loh bang ngejogrok, gitu loh. Jadi Masa gini ya. Imam Mahdi sama Prabowo kalah, Imam Mahdi gimana sih? Jadi gini, ini saya sedikit memberikan wacana dikit lah ke Twin ini kan, karena udah lama kali dia nggak kesini, mungkin dia rungsing kali ya. Jadi gini saya jelaskan. Betul, yang dilakukan ini adalah oleh para pembenci Pak Jokowi dan keluarganya. Saya pastikan itu 100% betul. Faktanya di mana? Mereka yang ada di depan layar maupun yang di belakang layar itu dari multi kelompok. Ada yang mengaku pendukung Anies atau komunitas Anies atau komunis. Ada yang mengaku NKRI, ada yang mengaku atas nama rakyat, bela ulama. Maka saya tidak menyebut ulah semua ini adalah dari kaum komunis atau komunitas Anies. Saya menyebutnya adalah dari orang yang tidak suka kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Karena serangannya itu di sana terus. Siapa sih itu kelompok para pembenci atau yang tidak suka Pak Jokowi? Kelompok yang pertama adalah dari organisasi terlarang yang dibubarkan di eranya Pak Jokowi, FPI dan HTI. Ini mereka akan mendarah daging kebenciannya, ketidaksukaannya. Jadi apapun yang dilakukan Pak Jokowi, sebaik apapun, tidak akan pernah disukai. Ini kelompok yang pertama. Lalu karena kelompok pertama ini indikasinya adalah radikalisme hingga menjadi terorisme. Apakah ini saya hanya asumsi? Tidak. 52 teroris yang ditangkap di berbagai daerah mulai Sumatera, Jawa, Sulawesi, bahkan Indonesia Timur, mereka mengaku dibaiat dan bagian dari kelompok FPI dan yang HTI. Ini fakta persidangan, makanya Munarman itu masuk di sebagai tahanan teroris. Itu yang membaiat. Ini fakta persidangan. Nah makanya musuh negara tuh siapa ya? Orang-orang radikal ini yang anti Pancasila, yang menganggap negara ini togut, kafir, maka harus diperangi dan harus dimusuhi. Itu yang pertama. Kelompok ini udah sangat radikal. Ya semoga ini si Twin ini tidak masuk dalam bagian Kabur, Bang. kok kabur. Ya semoga si Twin ini bukan bagian dari itu, tapi ada sih bau-baunya ke sana. Kalau ngomong HTI FPI kabur dia. Karena dari awal saya udah mencurigai ini orang FPI nih si Twin ini. Gitu. Nah, kelompok yang kedua itu siapa? Pejabat yang pernah diangkat di era Pak Jokowi menjadi menteri, kepala lembaga, direksi ataupun komisaris yang dipecat di era Pak Jokowi. Lihat narasinya. Fufu Fafa, ijazah palsu. Yang menyuarakan dengan lantang adalah orang-orang pecatan ini. Said Didu, Rapli Harun, termasuk Anies Baswedan yang pernah dipecat. Makanya tokoh ini, orang-orang ini dengan para pendukungnya sangat benci kepada Pak Jokowi. Tidak akan pernah sembuh dua kelompok ini. Lalu ada kelompok ketiga, kelompok yang politik, karena beda kepentingan.
adalah kelompok yang kalah pilpres. Salah satunya adalah PDIP. Karena merasa faktor kekalahannya Pak Jokowi tidak di barisannya, maka Pak Jokowi dimusuhi. Untuk menjadi kader PDIP sekarang nggak harus nasionalis, nggak harus Soekarnois, nggak harus. Syarat utama menjadi kader PDIP adalah harus benci Jokowi. Kamu mau Soekarnois, mau nasionalis, Pancasilais, tapi kalau nggak benci Jokowi, kamu dipecat. Ini fakta juga ini. Terkait 30 berapa kemarin yang dipecat itu kan kadernya. Karena merasa dekat dengan Pak Jokowi dan tidak benci Jokowi. Nah, kelompok yang politis ini mungkin jika nanti kepentingannya itu sama, ya mereka akan berubah arah lagi. Karena ini adalah kepentingan politik. Beda yang kepentingan idealis tadi. Radikal dan pecatan. Itu udah idealis itu. Ke anak cucu. Tapi kalau yang kepentingan politik, mungkin nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan bisa jadi keluarga Pak Jokowi dan PDIP satu kepentingan. Dan di satu kolam yang sama. Kita nggak tahu, kemungkinan ini bisa membaur. Begitu ya. Lalu kelompok ketiga apa bang? Orang yang menganggap dirinya saya tidak berpolitik, saya atas nama rakyat.